Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya sebuah AI itu bisa ngelihat dan paham sama sebuah gambar? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah revolusi. Bener-bener revolusi total di dunia AI, sebuah teknologi yang mengubah cara mesin memandang dunia kita. Coba bayangin deh, ada sebuah kerajaan yang udah berkuasa selama, 10 tahun penuh. Satu arsitektur AI jadi raja yang nggak terkalahkan dalam segala hal soal fisik komputer. Tapi, dari dunia yang sama sekali berbeda, muncul seorang penantang dengan cara pandang yang super radikal. Ini nih, kisah pertarungan ide yang mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari sang penguasa dulu ya. Biar kita ngerti revolusinya, kita harus kenal dulu nih sama juara bertahannya. Convolutional Neural Network, atau biar akrab kita panggil CNN aja. Sejak AlexNet muncul di tahun 2012, CNN ini udah jadi standar emasnya. Cara kerjanya tuh sebenarnya intuitif banget. Dia bakal nge-scan gambar, bagian per bagian, pakai semacam kaca pembesar digital, buat nyari fitur-fitur simpel kayak garis, sudut, sama tekstur. Anggap aja CNN itu ngelihat dunia lewat sedotan. Dia emang jago banget buat ngenalin apa yang ada di dalam lingkaran kecil itu. Bulu kucing, ujung meja. Tapi dia susah buat lihat hubungan antara bulu kucing di satu sisi gambar dengan katakanlah mangkuk susu di sisi lainnya. Jago di detail, tapi buta sama konteks besarnya. Nah, ini dia nih kelemahan utamanya. Kemampuannya yang cuma fokus ke area lokal, bikin dia susah banget buat paham hubungan jarak jauh dalam sebuah gambar. Dan celah inilah yang dimanfaatin habis-habisan sama si penantang, Transformer, buat ngerebut tahta. Sekarang, kita kenalan sama si penantangnya. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Transformer itu awalnya bukan diciptakan buat ngelihat gambar. Dia lahir untuk memahami bahasa. Iya, bener banget. Teknologi di balik model bahasa canggih kayak GPT yang bisa nulis puisi atau balesin email kamu, ternyata malah jadi kunci buat revolusi di fisik komputer. Ini kayak ngambil mesin kapal selam, terus kita bikin supaya bisa terbang. Lompatan konsepnya itu luar biasa banget. Jadi, apa sih senjata rahasianya? Namanya adalah mekanisme self-attention. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat ngelihat sebuah foto keluarga dan secara instan tahu siapa yang jadi pusat perhatian, siapa yang lagi liatin siapa, dan gimana posisi tiap orang itu ngebentuk sebuah cerita. Itulah self-attention, paham hubungan setiap bagian dengan semua bagian lainnya secara bersamaan. Gini cara kerjanya, kasarnya ya. Buat setiap potongan gambar, modelnya tuh nanya, ini namanya query. Oke, aku nih potongan rumput, siapa ya di gambar ini yang paling relevan sama aku? Terus dia lihat label dari semua potongan lain, key. Skor relevansinya bakal tinggi buat potongan bola atau kaki anak kecil dan rendah buat potongan awan. Nah, abis itu dia bakal lebih fokus sama isi value dari potongan-potongan yang relevan tadi buat ngebangun pemahaman. Dan yang lebih gila lagi, proses ini tuh gak cuma dilakuin sekali. Modelnya ngelakuin ini berkali-kali secara paralel. Namanya multi-head attention. Ini kayak kita punya satu tim ahli yang analisis gambar barengan. Satu ahli fokus ke warna, satu ke bentuk, satu lagi ke komposisi, terus mereka diskusi buat dapet pemahaman yang utuh. Keren kan? Oke, ini yang membawa kita ke teka-teki paling besar. Gimana caranya kita ngambil arsitektur yang didesain buat ngerangkai kata-kata yang sifatnya linear, terus kita ajarin buat ngerti gambar yang isinya jutaan piksel dalam format 2 dimensi? Inilah pertanyaan jenius yang solusinya melahirkan Vision Transformer, atau VIT. Dan jawabannya ternyata elegan banget. Daripada maksa Transformer baca piksel satu-satu, para peneliti ini punya ide yang super brilian. Mereka memotong-motong gambarnya jadi kayak kepingan puzzle yang ukurannya sama. Tiap kepingan ini terus dianggap sebagai satu kata, dan voila! Tiba-tiba sebuah gambar berubah jadi kalimat yang bisa dibaca sama Transformer. Tapi kan ada masalah. Kalau kepingan puzzle-nya diacak, ya hancur dong gambarnya. Nah, buat ngatasin ini, mereka nambahin semacam kode pos digital di tiap kepingan. Namanya positional encoding. Kode ini ngasih tahu Transformer di mana posisi asli tiap kepingan di dalam gambar. Jadi konteks spasialnya nggak bakal hilang. Konsep awal VIT ini revolusioner banget. Tapi ya, belum sempurna. Begitu pintunya kebuka, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan inovasi buat nyempurnain ide brilian ini. Coba deh, lihat lini masa ini. Gila, kemajuannya itu bukan hitungan tahun, tapi bulan. Dari VIT pertama di tahun 2020, cuma setahun kemudian muncul Swin Transformer yang mengubah permainan lagi. Inilah kecepatan perkembangan AI yang sesungguhnya.
Masalah gede pertamanya adalah VTET ini rakus data banget. Dia kayak atlet juara dunia yang butuh diet super mahal. Butuh dataset segede gaban buat latihan, yang tentunya nggak semua orang punya. Solusinya datang dari model namanya DT, dan idenya ini pinter banget. Mereka nyewa guru yang lebih hemat, yaitu sebuah CNN yang udah jago buat ngajarin fit yang lebih kecil. Metode distilasi ini bikin fit bisa belajar dengan efisien tanpa harus makan data sebanyak itu. Inovasi gede lainnya itu Swing Transformer. Jadi daripada ngeliatin seluruh gambar sekaligus, yang pastinya boros banget, dia fokus ke jendela-jendela kecil aja. Kuncinya, jendela ini bisa geser dan saling berbisik satu sama lain. Jadi informasinya tetap nyebar ke seluruh gambar. Hasilnya, jauh lebih efisien, apalagi buat gambar resolusi tinggi. Oke, kita udah ngomongin teknisnya. Tapi artinya apa sih buat kita di dunia nyata? Apa dampaknya AI yang akhirnya bisa ngelihat the bigger picture? Wah, dampaknya ada di mana-mana. Mulai dari mobil tanpa sopir yang deteksi objeknya makin akurat, analisis gambar medis yang bisa nemuin penyakit jauh lebih awal, sampai kemampuan AI buat nonton video terus nyeritain isinya. Kemampuan ngelihat konteks global ini bener-bener jadi game changer. Jadi, ya inilah intinya. Pergeseran dari yang tadinya cuma bisa lihat pohon, jadi bisa paham seluruh hutan dalam sekejap. Itulah revolusi yang dibawa oleh Vision Transformer. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, tapi sebuah paradigma yang benar-benar baru. Dan grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Kita bisa lihat gimana CNN terus-terusan jadi lebih baik. Tapi pas Vision Transformer datang, standarnya langsung lompat ke level yang benar-benar baru di banyak bidang. Trennya sangat jelas. Ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. AI sekarang udah bisa naklukin bahasa, logika di balik kata-kata, dan sekarang penglihatan, esensi dari dunia visual. Pertanyaannya, indera manusia mana lagi yang bakal dia pelajari selanjutnya? Sentuhan? Bau? Batasan antara dunia kita dan dunia digital rasanya makin tipis aja ya.